Bagi sebagian pria, gaya rambut sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi demi menunjang gaya dan penampilan. Barbershop menjadi salah satu solusi bagi para pria segala usia untuk tetap menjaga penampilan rambutnya. Scissors & Co Gentleman Barbershop yang berdiri sejak 2014 menjadi tempat favorit bagi para pria di kota Palembang untuk memiliki gaya rambut trendy masa kini. Kali ini saya, Vano, bersama tim Ngartis on the Go berkesempatan untuk berkunjung dan ngobrol-ngobrol langsung dengan owner Scissors & Co Gentleman Barbershop. Oleh karena itu, tetap saksikan Ngartis on the Go. Come on, kita let's go. Ya, balik lagi di Ngartis on the Go. Come on, kita let's go. Saya kali ini sendirian. Dan kayaknya emang rambut udah mulai nggak jelas modelnya. Dan saat ini saya sedang berada di Scissors & Co, tepatnya di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Pasar Gubah. Nah, barbershop yang kali ini agak berbeda karena barbershop kali ini khusus untuk para pria sejati. Mau tahu barbershop kayak gimana? Jangan kemana-mana setelah yang dua ini. Halo, balik lagi di Ngartis on the Go, ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sri Jepos. Ngartis on the Go, come on kita, let's go. Sama saya Vano, sudah ada dengan saya ini, ada siapa mas? Enrico, boleh dibuka aja maskernya? Ya, mas Enrico. Jadi kali ini saya sedang berada di Scissors & Co ya, bentar ya? Ya. Lokasinya di mana? Di Ahmad Dahlan 59 Bukit Kecil. Patokannya itu Pasar Gubah. Persis di seberang Pasar Gubah. Persis di depan Pasar Gubah. Ini kalau nggak salah lokasi kedua sebenarnya. Iya, jadi sebelumnya dari 2014 sampai dengan 2020 itu kita di R. Sukamto. Oh, arah ini iya. PTC. Nggak apa-apa. Arah PTC kemarin terus pindah ke sini. Akhirnya pindah ke sini baru jalan kurang lebih 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6-7 bulan lah di lokasi yang baru. Ya, kemarin juga kita di episode sebelumnya kita nyobain yang di sebelah nih, ada mie ayam MC Boy. Jadi mungkin kalau ada yang tahu mie MC Boy itu sebelahan. Nah, kalau ada yang tahu Scissors pasti juga tahu mie MC Boy, soalnya sebelahan. Iya. Mau nanya dikit dulu nih. Scissors & Co dari tahun berapa? 2014 ya? Dari Maret 2014. Maret 2014. Oh, bentar lagi udah mau tahun dong? Iya, bentar lagi ending kita Kena ke 7. Makan-makan dong gitu. Habis ini makan-makan gitu ya. Nah, di sini kan yang beda adalah men's only. Khusus cowok. Jadi kalau cewek kan ada salon khusus wanita. Iya, Di benar. sini barber yang memang benar-benar cowok. Yang datang ke sini tuh laki-laki semua. Kenapa mengkhususkan untuk para pria saja? Sebenarnya nggak sengaja tuh dalam artian tadinya cuma pengen ngasih penegasan bahwa barbershop itu ya memang tempatnya khusus laki-laki. Akhirnya kita bikin aturan supaya customer yang datang nih nggak usah bawa pasangannya gitu, jadi lebih santai, lebih rileks. Dalam kasarnya kita mau ngomongin soal pasangan kita di dalam sama teman-teman cowok ya udah. Iya. Soalnya kan biasanya kalau cowok udah ada cewek satu aja, langsung jaim gitu. Jadinya ya. langsung diem kan, nggak enak apa segala macam. Akhirnya ya udah berbaur aja sini sama-sama cowok apa segala macam. Berarti memang sebenarnya kalau di Scissors ini lebih bukan cuma sekedar barber, tapi juga teman ngobrol ya. Teman ngobrol juga teman ngobrol cowok juga sebagai teman nongkrong kali ya. Iya, bisa juga. Jadi akhirnya jadi bukan cuma nongkrong sih, jadi saling tukar informasi, saling cerita, banyak hal sih yang bisa diobrolin di sebuah barbershop. Berarti memang pengen bangun sebuah kultur yang baru kali ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi memang kalau bicara kultur, sedari dulu memang di barbershop ini memang kulturnya kita saling bertukar informasi, saling banyak hal yang dibicarain di dalamnya gitu. Bukan cuma ngomongin potongan rambut apa yang Iya. bagus buat si customer. Benar, gitu. benar. Ya, bisa ngomongin apa aja, apalagi kalau cowok kan ngomongnya bisa ngomongin bola kayak Benar. ada curhat pacarnya gitu kan. Asal jangan minjem duit aja kalau kesini. Itu doang yang nggak disediain di sini. Nah, awal mulai jadi seorang barber gimana ceritanya? Akhirnya memutuskan untuk bisnis terjun jadi seorang barber. Awal mulanya mana ya, lupa. Hobi gitu. Atau nggak iseng-iseng gunting rambut temen gitu. Enggak sih, awal mulanya karena sebenarnya waktu itu sempat lihat-lihat juga di YouTube, di Facebook dan lain-lainnya. Kebenaran yang dilihat tuh di luar negeri. Ternyata di sana kulturnya jauh lebih menarik gitu. Bukan orang yang memang sengaja, gue pengen jadi barber, enggak. Cuman mereka ternyata dari banyak dari profesi lainnya, dari skateboarder, pemusik dan lain-lain. Cuman mereka sebutannya nyari nyambungin itu semua.
mengkombinasi itu semua. Jadi di kemixnya di barber ya? Iya, komiknya di barber, benar. Berarti memang sebenarnya tertarik itu dengan budaya atau kulturnya tadi ya? Bukan, Iya, benar. bukan cuma sekedar ya hobi-hobi iseng-iseng. Tapi tertarik bocor akhirnya berubah kerja di seorang barber. Iya. Nih, saya ada bocoran dikit nih tadi sebelum kita mulai. Katanya dulu sekolahnya atau kursus di Holland ya, di Belanda ya? Oh iya. Lebih tepatnya sih kursus singkat lah. Kursus singkat? Iya. Berapa lama waktu di... Kurang lebih sebulan. Kurang lebih Nah, sebulan. apa sih yang benar-benar menjadi pembeda barber di Indonesia ya, sama di luar sana? Yang jadi pembeda, Apa potongan rambutnya atau gimana? kalau dari potongan sih enggak ya, karena potongan sih sebenarnya muter ya. Ada trennya gitu. Cuman yang paling signifikan itu di luar mereka dibekali dengan basic tentang soal bentuk kepala, bentuk tulang kepala, jenis rambut, kayak gitu. Bukan cuma sekedar yang penting modelnya bagus enggak gitu. Cuman memang disesuaikan sama bentuk wajah dan lain-lain. Dan akhirnya juga si pelanggan jadi puas ya. Yes. Dapat potongan rambut yang pas. Yang sesuai. Karena kan ya nggak semua potongan rambut cocok untuk semua bentuk muka, benar. Benar. Kan kalau kita ya kalau cowok-cowok ya emang pada dasarnya laki ini nggak pengen repot. Kalau datang ke pangkas, diapain mas? Rapihin aja. Sebenarnya barbernya juga begitu. Rapihin apa aja kayak gitu. Kasih air aja. Kasih air aja. Kasihin aja. Habis itu udah rapi. Berarti memang waktu di luar sana memang yang diajarin bukan cuma sekedar tahu motongnya gitu, tapi Iya, benar. kan jadi seorang konsultan lah ya. Iya. Kasih saran Iya, yang oke benar. buat. Dan itu juga pada akhirnya sebenarnya balik lagi ke tujuannya, nyari duit. Supaya orang balik lagi ya. Tetap aja ujung-ujungnya cuan gitu. Nah, waktu berarti Scissors dari 2014. Nah, saya nih kalau kayak sekarang ini kita lagi ngobrol, pasti selalu ngobrolin tentang pandemi lah ya. Yang sebenarnya bikin orang agak ragu ke motong rambut, ke barber, kayak ke salon itu kan higien apa sih? Bahasanya sanitasi ya? Ya, sanitasi. Nah, kalau di Scissors sendiri kayak gimana? Apa sanitasinya terjamin? Selain dari masker ya, selain dari masker sebenarnya dari awal kita udah terbiasa pakai yang namanya disinfektan cair, kemudian disinfektan semprot, sama juga sterilizer untuk alat-alat. Jadi memang itu sebelum pandemi bahkan? Sedari awal kita buka, ya. Jadi memang ada sterilizer khusus ya untuk? Ya, untuk beberapa alat yang berbahan dasar stainless, memang itu karena dia tidak bisa terkena cairan terlalu sering, akhirnya dia harus di sterilizer pakai alat khusus gitu. Cuman ada beberapa alat yang memang bisa di rendam pakai disinfektan cair. Ya, berarti memang tadi kita lihat di gerakan kesini ada beberapa alat yang direndam. Direndam benar. Dan itu memang jauh sebelum pandemi gitu, karena sebenarnya di barbershop ini selain virus COVID ya, gitu, ada beberapa virus yang mudah tertular kalau misalkan alatnya tidak di-sterilizer dengan baik ya. Contohnya seperti HIV/AIDS, kemudian hepatitis B, flu dan masih banyak lainnya gitu. Ya. Dan ya, siapa tahu juga dia apa ada punya telur kutu itu kan juga sebenarnya menjadi juga kan. Iya benar. Ya seperti kita tahu kan kalau kayak di pangkas bukan apa ya, ada kan beberapa tempat yang kayak siletnya aja tuh bisa berapa orang yang pakai, dan itu benar-benar artinya Scissors jauh sebelum pandemi dan sejak awal sudah mengutamakan sanitasi. Nah ini buat temen ngobrol khususnya yang lagi mau gunting rambut dan bingung mau nyari gunting rambut yang terjamin ya sanitasinya ini mungkin bisa jadi opsi terbaik ya. Nah berarti waktu pandemi itu kemarin waktu awal sempat terpengaruh nggak yang datang ke sini? Iya Pak, terpengaruh sih. Terpengaruh. Kayaknya rata. Nah, kalau ngomong presentasi berapa persen tuh kira-kira? Mungkin 50% mungkin 50%. Dari biasanya kalau peaknya ya, di puncak-puncaknya dalam satu hari bisa berapa orang? 40-an lah mungkin. Dan waktu awal pandemi itu? Awal pandemi sih sebenarnya lebih dari 50% ya. Pernah kita sampai di bawah 10 ya pernah. Iya. Pas awal-awal pandemi itu. Dan sekarang ini sudah mulai balik lagi. Sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Artinya memang ya doa kita sih semua masih sama lah, supaya masih cepet-cepet akhir kan. Iya. Karena memang kalau ini kan programnya memang habiskan go, jadi kita juga support usaha-usaha lokal supaya tetap bisa bertahan, bahkan ya siapa tahu bisa berkembang lebih lagi. Iya. Nah saya jadi penasaran nih, mungkin ada barber, potongan rambut yang cocok buat saya gimana sih sebenarnya? Mungkin ada yang temen ngobrol nggak punya bentuk muka kayak saya gitu, cocoknya gimana? Sebenarnya kalau lihat dari kondisi yang sekarang sebenarnya ini udah sebelumnya potongan Korea gitu ya. Iya, gitu. Jadi kurang lebih sih ya masih kayak gitu, cuman kiri kanannya aja lebih ditipisin. Nah kalau yang lagi tren sekarang nih,
Ya kalau ngomongin tren sih sebenarnya yang sekarang ini lebih ke Korean hairstyle gitu. Ya, Korean hairstyle tuh kurang lebih mirip kayak gini kayaknya, jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu klimis, ke depan gitu stylenya, lebih natural sih. Dan nggak terlalu ribet. Nggak terlalu ribet. Sebenarnya karena kan motoran kan supaya gampang. Iya. Sebenarnya supaya gitu, supaya ngerawatnya gampang aja. Iya. Berarti kalau ngomongin tren rambut buat cowok tahun 2021 kayaknya yang lebih natural kayak gitu ya. Iya, kalau saat ini lebih banyak yang natural. Nah, kalau yang kayak kemarin kan kayak buki kayak gitu Lebih masih ke klasik. nggak lebih ke Iya, klasik. cuman sampai sekarang pun masih ada peminatnya, masih banyak gitu. Undercut kayak gitu-gitu masih. Iya, masih ada. Cuman memang kalau ngikutin tren yang ibaratnya lagi hits banget, memang lebih ke arah Korea. Cuman nggak semuanya cocok juga. Betul. Jadi akhirnya bisa balik lagi kalau nggak klasik atau yang lainnya. Berarti memang biar gimana pun juga harus menyesuaikan bentuk muka ya. Benar. Dan apa namanya, kalau di Scissors ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Langsung pagi sampai jam 8 malam. Bisa booking ya? Bisa booking minimal 1 hari sebelum. Kalau mau booking di mana? Bisa telepon di Nomor di bawah. iya. Oh, iya. Sebutin biar nanti dicatat sama editor. Lupa nomor. Oh, Instagramnya. Oh iya. Nah, Bisa cek di Instagram @scissorsandco. Nah, start from berapa? Dari berapa ke berapa harganya? Price-nya? Dari 50 sampai 95. Tapi semua barber di sini itu certified ya? Oh iya, iya. Certified, boleh ceritain nggak? Certified itu dari mana aja nih? Kecuali kalau kayak si Enrico ini kan dari Holland nih. Kalau yang lain-lain rata-rata certified dari mana aja? Sebenarnya dari banyak event ataupun workshop dan juga seminar gitu. Oh. Jadi kadang kita ada beberapa event di Jakarta, ya kita sebenarnya ada waktunya kita ke Jakarta juga. Berarti bukan cuma di lokalan aja ya? Oh iya. Artinya juga memang kan ini sih dari 2014 biasanya juga pernah beberapa kali booking di sini juga memang terbukti harga nggak bohong dan kualitasnya memang benar-benar oke punya. Dan tentu jangan lupa kalau datang ke sini cowok doang ya. Iya. Supaya bisa bebas ngobrol. Enggak, bukannya cowok yang iya gitu lah ya. Aslinya enggak diapa-apain kalau kan tadi pesan sebelum syuting, pokoknya cowok di sini nggak diapa-apain. Cuma bisa dilihat dari luar. Nah, untuk yang mau datang ke sini bisa langsung datang ke Scissors & Co. Lokasinya di Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan nomor 59. 59, patokannya ada pasar juga. Dan kalau dia mau lihat dari booking atau mau booking sebelum sehari sebelumnya, bisa lihat di Instagram di bawah ini. Oke, silakan hubungi langsung. Nanti ada adminnya ya? Iya, Ada admin. Bukanya dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 8 malam. 10 sampai jam 8 malam. Nah, selain gunting rambut ada apa aja di sini? Bisa hairdo aja kalau misalkan potongannya udah rapi tapi masih pengen di styling ulang. Oh, styling. Ya, gitu. Ataupun shaping, mau rapiin kumis, jenggot. Kalau kayak mau kondangan gitu ya? Iya, benar. Kalau pemotretan gitu kan, orang dari corner juga. Ya, jadi sekali lagi terima kasih ya Nino, kita udah bisa di sini. Semoga pandemi cepat berakhir tentu saja. Amin. Dan tentu saja semoga juga Scissors & Co. siapa tahu bisa pindah tempat yang lebih gede lagi. Amin. Karena yang menarik di sini kalau misalnya ada 7 barber ya. Ada 7. Dan semuanya standby. Iya, standby. Siap saya nih temen ngobrol. Jadi akhir kata saya Marlo dan juga Saya Enrico. sampai ketemu di episode berikutnya. Dan tidak lupa tidak ada gading yang tidak rekat atau mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di Ngatis on the Go episode berikutnya. Halo, saya Enrico Sosialisa dari Scissors & Co Palembang. Buat teman-teman yang mau potong rambut bisa datang ke sini di Ahmad Dahlan nomor 59 Bukit Kecil Palembang.